Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz our lesson today for Sabri. Let's start together. Bismillahirrahmanirrahim. Everything. I'm good, and how about you? I'm good too, thank you. Now I want to teach you about advertisement. And I hope after this you can identify what's advertisement, what's the matter of advertisement, what is anything in advertisement, and what's you don't do in advertisement. Number one is definition of advertisement. Siapa mau baca? Baiknya dulu. Definition of advertisement. Advertisement is a text, picture, audio, or video that promotes a product. Dalam bahasa Indonesia, iklan adalah sebuah teks, gambar, audio, atau video yang mempromosikan suatu produk. Produk yang diiklankan dapat berupa barang, goods, ataupun jasa, service. Nah, good webinar, great. Nah, jadi contoh dalam advertisement harus kita sebuah teks, gambar, audio, atau video yang mempromosikan suatu produk. Who has the favorite advertisement? Ya, webinar apa? Iklan paling kamu suka webinar? Jenggo. Oh, Jengkau. Jengkau karena apa? Sudah. It's a good music. Belum share kan? Belum share kan? Belum share? Oh iya. Lanjut ke types of advertisement. Nah, teman-teman, buat try it. Nah, Mbak Lisa. Text and picture. This type of advertisement is commonly found in newspaper, brochure, or billboard. You can also come across many advertisements in the form of text and picture on social media. Nah, text and picture. Kamu di found in newspaper. Nah, contoh seperti di majalah-majalah. Biasanya kan ada di majalah-majalah ada. Waktu dulu kan, waktu kita kecil di majalah buku. Nah, itu kan ada buku, ada apa di dalam majalahnya, ada billboard, di brosur-brosur saya kan juga ada iklan seperti tadi susu dan HP apa dulu kan. Nah, mungkin yang kedua dia mau baca. Ya, ini Advertisement in the form of audio are commonly used on radio or in podcasts. Have you ever been listening to a podcast and then suddenly you are interrupted by a man? Have you ever been listen to podcast and then suddenly berbeda? Seperti contoh di Joox. Nah, kalian pernah cek Spotify kan? Nah, Spotify. Nah, waktu malam-malam kalian galau, langsung ternyata ada Shopee BT. Kayak gitu kan? Nah, itu termasuk dalam audio. Nah, yang lain siapa yang mau baca? Ya. Last but not least, advertisement can also take the form of videos that you typically see on television or on YouTube. Nah, seperti contoh di video itu ada bisa di TV atau di YouTube. Biasanya kalau YouTube kita kan nggak premium ya, biasanya kan waktu kita nonton video itu ada yang mesti harus nonton dan seperti itu. Nah, kita mau coba dari advertisement. What is delicious breakfast? How about energen? Okay. Many people don't have time for breakfast, consequently not focus when doing activities. Energen present a healthy breakfast because in one pack energen contain egg, milk, cereal, and sigma-fit. And this energen also have many flavor ranging from chocolate, vanilla, mung bean, and ginger. So we can choose according to our taste.
Fill your nutrition with Energen. Okay, langsung saja. Let's analyze that advertisement. Number one, the product was the name of the video. And The description of the product, more detail about the information is like Energen dari four flavor. Kacang hijau, jahe, vanilla, satu. Number three, content details. That's information about the video bukan content formal. Biasanya di bawahnya ada kontak personnya itu jadi tanya-tanyaan. Catchy language, one of the characteristic catchy language, the use of adjective that capture attention. Nah, seperti contoh, kalau kalian punya pengalaman di catchy language di sebuah pengenalan kayak apapun makanannya, minumnya, nah botol susu, biasanya gitu. Nah itu termasuk dalam catchy language. Nah, advertisement itu, nah dia one most important policy should not be done in advertising only. Nah, ini adalah contoh dari empat poin penting yang tidak boleh kalian lakukan di sebuah advertisement. Coba kamu baca. accuracy and honesty. Presenting accurate and honest information in advertising is crucial. Conveying false information can harm consumers and damage the brand's reputation. Nah, accuracy and honesty. Jadi kita harus tepat dan jujur. Sebagai contoh, example like when you seperti contoh ya, waktu kita mau jual barang, Indomie, misalnya Indomie apapun makanan itu. Waktu kita mengiklankan itu ada kayak kita waktu di gambarnya itu ada telurnya, ada ayamnya, ada apapun itu 9.000, tapi ternyata ada mie saja. Nah itu termasuk nggak boleh, karena itu adalah honesty, nggak boleh seperti itu. Nah, Mbak, kita mau baca yang berbeda dia. Respect and discrimination. Advertisement must respect handling and serve not only discriminate value or offensive, only diversity and avoiding negative stereotypes is crucial. Nah, jadi kita harus respect sama, nggak boleh diskriminasi ya. Sebelumnya, jadi kita harus baik-baik dalam iklan tersebut. Seperti contoh ya, yang nggak baik-baik ya. Contoh saja ini misal, ini pas ini nggak boleh, atau ini nggak boleh dijual ke orang-orang Jawa. Seperti contoh kan nggak boleh respect and non-discrimination. Jadi itu nggak boleh dilakukan. Nah, kalau tidak, nggak bisa membaca. Privacy and fairness. The use of consumers' personal information must comply with privacy laws. Advertisements should be fair and not manipulate the weaknesses or lack of knowledge of consumers. Nah, kita nggak boleh. We should be fair and not manipulate the weaknesses or lack of knowledge of the consumer. Jadi contoh seperti apa ya? Kita itu nggak boleh manipulasi kelemahan dari laptop. Seperti contoh, kita nggak boleh bohong. Seperti contoh ini ya, laptop ini kuat sampai 100 tahun, bisa sampai cucu kalian. Itu kan nggak mungkin ya. Kita nggak boleh manipulasi lack of knowledge of the consumer. Dan nomor 4 mungkin ada yang mau baca. Oh iya, bisa. Social responsibility and environmental impact. Advertisers need to be responsible for the social and environmental impact of the product or service that they promote. Advertisers need to be responsible for the social and environmental impact of the product or service they promote. Nah, jadi seperti contoh ya, kita kan seperti tadi yang ada majalah-majalah, ada di majalah-majalah itu kan harus bisa di recycle, nggak boleh ada pamflet yang pakai plastik. Itu kan nggak bagus untuk environmental, kan nggak bagus buat alam sekitar.
Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Mau baca. Allah biar great. Kan? Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari pengiklanan yang salah. Nah, Merdeka. Orang umum. Perkenalkan, nama saya Tri Hartono. Saya menggeluti usaha ini kurang lebihnya 6 tahun. Tapi sebelum menggeluti usaha ini, pekerjaan saya peternak lele dumbo. Itu awal mulanya. Saya menggeluti ikan lele kurang lebihnya selama 10 tahun. Tapi selama 10 tahun, saya tidak pernah memiliki impian. Beli sepeda motor, beli mobil, tidak pernah. Tapi selama 6 tahun saya kerjakan di bisnis Wasnet ini. Alhamdulillah. 9 bulan saya kerjakan, saya bisa membeli Black Panther. 2 tahun 2 bulan kemudian, saya bisa membeli BMW seri 5. Dan genap 3 tahun, saya bisa membeli Mercedes-Benz AG1Y. Ini mobilnya. Kemudian saya bisa lagi membeli ini, sedan Celica. Seterusnya, saya bisa membangun rumah seperti ini. Dari bisnis Wasnet ini, rumahnya. Semuanya itu cuma modal 4.600.000 6 tahun yang lalu. Bayangkan, Anda tertarik enggak sama bisnis ini? Modal 4.600.000 bisa seperti ini. Bayangkan. Kalau Anda tertarik, ada satu hal yang perlu Anda ingat. Di saat semua orang tidur, Anda harus bangun duluan. Di saat orang bangun, Anda harus berdiri duluan. Di saat semua orang berdiri, Anda harus berlari. Itulah kunci kesuksesan. Jangan pernah menunda waktu. Karena kalau Anda menunda waktu, Anda memiliki penyakit besokitis. Itu penyakit yang berbahaya di dunia. Besok. Itu menghambat kemajuan Anda. Terima kasih. Orang umum. Nah, let's mengapa kok itu ada pengiklanan yang salah? Siapa yang ngomong? Nah, ini Honesty. ya, honesty itu dikatakan kenapa kok nggak honesty? Karena itu tadi itu dia ngomong kalau tanpa bekerja duit sudah datang sendiri. Nah, itu kan bohong ya. Kita harus bekerja biar punya uang. Itu tadi kok dari mereka bilang, they say that tanpa bekerja kita bisa punya uang karena Wasnet. Nah, seperti itu punya. Itu kita kan nggak asing banget ya. Yang kedua mungkin ada yang jawab. Nah, yang ini kan tidak yang poin ketiga. Advertisement should be fair and not manipulate on lack of the knowledge of the consumer. Nah, jadi harus jujur. Kita tahu ini adalah produk apa, lalu ini adalah jasa apa, lalu ini bisa kita harus ngapain buat dapat benefitnya. Nah, seperti itu. Kalau buat yang penting itu join aja ya. Sangat tidak relevan dan tidak jadi nggak masuk akal. Ini saya menyampaikan ya, menggunakan satu pengiklanan yang bagus. Nah, satu ya. Are you sleepy? Yes, sleepy. Nah, let's buy this stuff in cafe. This is a coffee that make you not sleepy and make your eyes lighter. And this so cheap. This coffee is just 300 rupiah. Yeah. Let's buy this in cafe later. That's right. Okay. Nah, don't forget to absent, and I want you to before I ask you Simon, let's scan this QR code, and you can add your absent the number in this picture. Nah, let's scan this QR code, and then
this is your accent, your accent today, and the last one, I have an assignment for you. I have an assignment for you. I want to partial this for people to groups. Mbak Lisa and Mbak Dina berdua, and Mbak Melinda and Mbak Zulfais di grup 2. And I have an assignment for all of you. You have to do you have to create a video assignment that about anything, goods or something or product. Ya, jadi kalian punya tugas itu, Mbak Edina dan Mbak Lisa dan satu, Mbak Melinda dan Mbak Zulfan dan kedua punya tugas yaitu membuat video sebuah advertisement lalu dimulai di minggu depan, dan nanti akan saya share linknya di grup. Nah, mungkin ini yang terakhir, mungkin dari kalian ada yang mau mempraktekkan sebuah pengiklanan. Mbak Lisa, mau try? Iya, oke, itu bisa. Okay, this is about advertisement about the chair. Since in comfort breaking the bank, we offer high quality chair at an affordable price of when 2,000 Indonesian rupiah. This economic design provides optimal support for your lifestyle. Don't need to compromise between quality and budget. On this chair now offer a pleasant sitting experience without emptying your wallet. You can purchase this chair on tokopedia.com. Oke, thank you Mbak Lisa. Thank you for all of you, and let's recite Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.